Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ilman Nafi'ah dengan NIM 117210063 dari Program Studi Teknik Geomatika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar geodesi dan geomatika yang diampu oleh Bu Desi Aprianti. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pemetaan yang ada di teknik geodesi dan geomatika. Teknik geomatika. Apa sih teknik geomatika itu? Teknik geomatika adalah bidang ilmu modern yang mengintegrasikan pengumpulan, pemodelan, analisis, dan manajemen data spasial berbasis lokasi. Data spasial didapat melalui pengukuran terestris, laut, bahan angkasa, dan sensor satelit dengan beracuan pada kerangka dasar geodesi. Termasuk juga proses transformasi data spasial dari berbagai sumber pengukuran ke dalam suatu sistem informasi dengan karakteristik ketelitian yang terdefinisi dengan baik. Teknik geomatika sendiri adalah ilmu perpaduan antara ilmu geodesi dan ilmu informatika. Oleh sebab itu, mahasiswa di jurusan ini juga akan mempelajari berbagai bidang ilmu geodesi maupun informatika. Sehingga diharapkan lulusan teknik geomatika dapat menjadi cakap dan terampil dalam penguasaan teknologi survei dan pemetaan yang berdasarkan ilmu dan teknologi kebumian serta teknologi informasi dalam rangka menunjang pembangunan bidang kelautan, permukiman, dan energi yang berwawasan lingkungan. Program studi Teknik Geomatika UPN Veteran Yogyakarta sendiri berada pada Fakultas Teknologi Mineral. Dan Fakultas Teknologi Mineral sendiri mempunyai 7 cabang program studi. Yang pertama ada teknik geologi, yang kedua ada teknik perminyakan, yang ketiga ada teknik pertambangan, yang keempat ada teknik lingkungan, yang kelima ada teknik metalurgi, yang keenam ada teknik geofisika, dan yang terakhir ada teknik geomatika. Teknik geomatika sendiri merupakan salah satu prodi yang masih tergolong baru, karena baru diresmikan pada tahun 2016 dan menerima mahasiswa baru pada tahun 2018. Teknik Geomatika UPN Veteran Yogyakarta juga mempunyai 4 fokus studi. Yang pertama ada survei terestris atau SUTRIS, yang kedua ada fotogrametri atau FOTRI, yang ketiga ada penginderaan jauh atau remote sensing, dan yang keempat ada SIG atau sistem informasi geografis. Dan sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada survei terestris. Survei terestris merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan di permukaan bumi, di mana pengamat melakukan kontak langsung dengan objek yang akan dipetakan. Pada dasarnya, pengukuran survei terestris dilakukan untuk mendapatkan informasi posisi dari suatu objek di permukaan bumi. Metode pengukuran terestris mencakup pengumpulan data besaran arah, sudut, jarak, dan ketinggian yang diperoleh langsung dari lapangan. Survei terestris memiliki ketelitian informasi topografi, detail situasi, ketinggian atau kontur, ukuran luas yang cenderung tinggi apabila dibandingkan dengan teknik survei dan pemetaan lainnya. Untuk wilayah pemetaan yang tidak terlalu luas,
survei terestris sangat efektif dilakukan. Hasil dari pengukuran survei terestris sendiri berupa data pengukuran jarak dan pengukuran sudut. Kedua data tersebut dapat diukur secara horizontal ataupun vertikal. Berbeda dengan SIG, hasil produk dari survei terestris Yang kedua, ada fotogrametri. Fotogrametri adalah proses pemetaan untuk memperoleh informasi metris mengenai sebuah objek menggunakan foto udara seperti umumnya yang digunakan untuk kegiatan perencanaan. Hasil pemetaan secara fotogrametri berbentuk peta gambar serta tidak bisa langsung dijadikan dasar maupun lampiran penerbitan peta. Pada fotogrametri, prinsip yang digunakan adalah prinsip triangulasi, dengan mengambil gambar dari minimal dua lokasi yang berbeda dan dapat dikembangkan dari tiap kamera ke titik-titik pada objek. Triangulasi ialah prinsip yang dipakai oleh teodolit guna untuk pengukuran koordinat. Triangulasi juga merupakan cara kedua mata bekerja untuk mengukur jarak. Fotogrametri memiliki dua cabang berdasarkan jenis objek dan ukuran objek, yaitu fotogrametri metrik dan fotogrametri interpretatif. Fotogrametri adalah studi tentang pengukuran yang akurat berdasarkan foto dan sumber lain, yang biasa digunakan untuk menentukan posisi relatif titik, atau jarak, sudut, luas, volume, tinggi, dan volume objek. Penggunaan paling umum dari pengukuran fotometri adalah untuk Yang selanjutnya ada penginderaan jauh atau remote sensing. Penginderaan jauh merupakan suatu seni atau ilmu untuk mendeteksi, mengukur, dan memantau karakteristik suatu objek area untuk mendapatkan data atau informasi dari objek atau fenomena dengan menggunakan alat tertentu tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Dalam kegiatan penginderaan jauh tersebut, kita dapat memperoleh hasil pengukuran yang disebut dengan citra. Citra penginderaan jauh adalah data berupa gambar yang diperoleh dalam sistem penginderaan jauh. Penginderaan jauh dapat digunakan dalam berbagai bidang, yaitu di bidang geomatika, penginderaan jauh digunakan untuk pengolahan dan analisis data citra satelit, pengolahan dan analisis foto udara, pengolahan data, integrasi sistem informasi geografis, dan fotogrametri. Tidak hanya digunakan di bidang ilmu kebumian geomatika saja, akan tetapi penginderaan jauh dapat digunakan dalam berbagai bidang, yaitu di bidang kelautan. Penginderaan jauh dimanfaatkan untuk pengamatan sifat fisis air laut, pengamatan pasang surut air laut, pemetaan perubahan pantai, dan yang terakhir ada SIG atau Sistem Informasi Geografis. Sistem informasi geografis adalah informasi sistem komputerisasi yang memungkinkan penangkapan, pencontohan, pemanipulasian, penemuan kembali, penganalisisan, dan presentasi data acuan geografis, serta fasilitas untuk menyiapkan, merepresentasikan, dan menginterpretasi fakta-fakta yang berkaitan dengan permukaan bumi. Menurut beberapa pakar, sistem informasi geografis merupakan sistem yang terdiri dari software atau perangkat lunak, perangkat keras, serta data manusia, organisasi, dan lembaga yang digunakan untuk menyimpan, menganalisis, mengumpulkan, serta menyebarkan informasi-informasi terkait daerah-daerah di permukaan bumi. Sistem informasi geografis sendiri diantaranya adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengintegrasi, mengumpulkan, memeriksa, dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Sistem informasi geografis sebagai teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk menganalisis, menyimpan, dan menampilkan baik data spasial maupun data non-spasial.
Sistem informasi geografis juga merupakan sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memasukkan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan berbagai data yang berhubungan dengan berbagai posisi di permukaan bumi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode pengukuran dan pemetaan yang ada pada teknik geodesi dan geomatika. Metode pemetaan sendiri dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pemetaan tanah atau terestris, yang kedua ada pemetaan darat atau topografi, yang ketiga ada pemetaan laut atau hidrografi, dan yang terakhir ada pemetaan udara atau fotogrametri. Pemetaan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau cara atau perbuatan membuat peta. Pemetaan sendiri adalah kegiatan pendokumentasian atau perekaman data dalam bentuk grafis. Kegiatan pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui gambaran suatu kumpulan wilayah yang berkaitan dengan beberapa letak geografis wilayah yang meliputi dataran tinggi, pegunungan, sumber daya, dan potensi penduduk yang berpengaruh terhadap sosial kultur yang memiliki ciri khas khusus. Dalam penggunaan skala yang tepat untuk menentukan kebijakan lebih lanjut berkaitan dengan aspek-aspeknya. Dan fungsi pemetaan. Fungsi pemetaan yang pertama adalah menentukan posisi sembarang bentuk yang berada di atas permukaan bumi. Yang kedua, menentukan letak ketinggian atau elevasi segala sesuatu yang berada di atas atau di bawah suatu bidang yang berpedoman pada permukaan air laut rata-rata atau mean sea level atau MSL. Yang ketiga, menentukan bentuk atau relief permukaan tanah beserta benda-benda yang ada di permukaan tanah tersebut. Dan yang terakhir, menentukan panjang, arah atau sudut, dan koordinat suatu titik atau posisi dari titik lain yang terdapat pada permukaan bumi, dan menghitung luas daerah yang telah dibatasi oleh suatu areal tertentu. Untuk metode yang pertama, terdapat pemetaan darat, atau yang biasa disebut terestris atau topografi. Pengukuran terestris adalah pengambilan data dengan cara melakukan survei lapangan untuk mendapatkan hasil titik-titik pengukuran lapangan berupa X, Y, dan Z menggunakan alat theodolit atau total station, di mana hasilnya akan membentuk peta kontur dan data topografi lainnya. Pembuatan kontur, penggunaan sistem metin dan software pengolahan data land survey untuk memanfaatkan lebih lanjut data hasil pengukuran terestris ini dapat dipakai untuk perhitungan cut and fill, perencanaan dan desain, stalking out, dan lain sebagainya. Dalam ilmu pemetaan, metode pemetaan di darat lebih dikenal Adapun beberapa alat-alat yang biasa digunakan dalam terestris atau topografi. Yang pertama ada meteran. Kegunaannya adalah untuk mengukur panjang tanah serta mengukur jarak di atas permukaan tanah. Adapun 3 jenis meteran. Yang pertama, meteran yang berasal dari kain atau metallic cloth. Yang kedua, meteran yang terbuat dari baja. Dan yang ketiga, meteran yang terbuat dari baja alloy atau steel alloy. Alat yang kedua ada kompas. Digunakan untuk menentukan arah mata angin dan petunjuk arah, terutama utara dan selatan. Selain itu, kompas bisa juga sebagai penentu arah dari suatu titik ke titik lain yang ditujukan pada besaran azimut atau besaran sudut yang dimulai dari arah utara ke selatan
membuat siku-siku, dan mengukur sudut horizontal. Melalui kompas, pengukuran tanah dapat dilakukan sesuai arah yang tepat. Cara menggunakan kompas yaitu dengan memosisikannya secara mendatar, kemudian jarum kompas bergerak dan menunjukkan arah. Selanjutnya ada planimeter. Digunakan untuk mengukur sudut elevasi yang kemudian menjadi bahan perhitungan untuk mendapatkan data ketinggian suatu objek. Cara penggunaannya yaitu dengan mengukur sudut elevasi antara garis tersebut dengan titik puncak sebuah objek. Yang selanjutnya ada teodolit. Adapun 3 macam teodolit. Yang pertama, teodolit reiterasi, yang kedua, teodolit repetisi, dan yang terakhir, teodolit elektrooptis. Fungsinya yaitu untuk pengukuran poligon, pemetaan situasi, dan juga pengamatan matahari. Tidak hanya itu, teodolit juga bisa berfungsi sebagai yang kedua, terdapat pemetaan laut atau yang biasa disebut hidrografi atau baterimetri. Seperti pemetaan di darat, pemetaan di laut bertujuan mendapatkan topografi kondisi permukaan di bawah atau di dasar laut. Pemetaan laut lebih dikenal dengan istilah pemetaan batimetri atau survei hidrografi. Ada banyak cara untuk mendapatkan data objek pemetaan di bawah laut, dan semua metode atau cara tersebut juga bergantung pada alat yang digunakan untuk merilis data tersebut. Seperti alat pemeruman bawah laut atau ekosonder dan lidar khusus yang digunakan untuk pemetaan. Survei hidrografi adalah suatu ilmu yang melakukan pengukuran, menguraikan, dan mengembangkan tentang yang pertama, sifat dan konfigurasi dasar laut yang dihasilkan oleh kegiatan survei batimetrik, geologi, dan geofisika. Yang kedua, hubungan geografis antara laut dan perairan dengan dataran terdekat yang dihasilkan dengan kegiatan positioning. Yang ketiga, sifat dan dinamika air laut yang dihasilkan lewat pengukuran atau pengamatan pasang surut arus laut, gelombang, dan sifat-sifat fisik air laut. Adapun beberapa alat yang biasa dipakai untuk pemetaan laut atau hidrografi. Yang pertama ada ekosonder. Berfungsi untuk mengukur kedalaman air dengan mengirimkan getaran akustik melalui transponder dan memantulkan gema. Kedalaman dihitung dari waktu tempuh 2 arah dari kecepatan suara dalam air. Ketika kapal bergerak, sebuah single beam ekosonder atau SBS terus mendenting dari permukaan laut dengan suara yang bergetar menghasilkan cetakan dari kedalaman bawah kapal. Adapun macam-macam ekosonder. Yang pertama, ekosonder single beam, yang kedua split beam, yang ketiga dual beam, dan yang keempat quasi ideal beam. Yang kedua ada lidar. Link Distance and Ranging atau yang biasa disebut lidar adalah suatu metode pendeteksi objek yang menggunakan prinsip pantulan sinar laser untuk mengukur jarak objek yang ada di permukaan bumi. Teknologi ini pertama kali digunakan pada tahun 1960-an untuk keperluan penerbangan, namun baru populer untuk pemetaan atau mapping sejak tahun 1980 hingga sekarang. Prinsip kerja lidar sebenarnya sangatlah sederhana. Lidar melakukan perhitungan jarak dengan cara mengeluarkan sinar dari laser transmitter ke suatu permukaan. Kemudian menghitung beberapa lama waktu yang dibutuhkan sinar laser tersebut untuk kembali ke reseptor. Dan yang terakhir ada metode pemetaan udara atau fotogrametri. Pemetaan udara dalam ilmu pemetaan dikenal dengan istilah metode pemetaan permukaan bumi dari udara atau angkasa, atau bahasa ilmu pemetaannya adalah penginderaan jauh atau remote sensing. Suatu objek dari permukaan bumi direkam dari udara dengan berbagai teknik dan metode penginderaan jauh untuk mendapatkan data dari objek tersebut secara nyata dan diolah menjadi sebuah peta yang biasa mempunyai unsur-unsur yang lengkap, seperti citra atau gambar dari permukaan bumi secara real time
dari waktu ke waktu tertentu. Selain itu, untuk memperoleh data objek dalam pemetaan udara ini, sangat banyak juga berbagai macam jenis alat yang digunakan, seperti kamera udara, lidar, GPS, dan lainnya. Di dalam pemetaan udara ini, wahana yang digunakan pun sangat bervariasi, seperti pesawat udara, satelit luar angkasa, dan pesawat tanpa awak atau drone, maupun wahana yang khusus digunakan untuk pemetaan seperti UAV. Dalam pemetaan udara atau fotogrametri, ada beberapa alat ukur yang sering digunakan, seperti GPS dan drone. GPS atau yang biasa disebut Global Positioning System adalah sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. GPS berfungsi dalam segala kondisi cuaca, dimanapun di dunia 24 jam sehari tanpa biaya berlangganan atau biaya penyiapan. Departemen Pertahanan Amerika Serikat awalnya menempatkan satelit ke orbit untuk penggunaan militer, tetapi mereka dibuat tersedia untuk digunakan sipil pada tahun 1980-an. Cara kerja GPS, satelit GPS mengelilingi bumi 2 kali sehari dalam orbit yang tepat. Setiap satelit mengirimkan sinyal unik dan parameter orbital yang memungkinkan perangkat GPS untuk memecahkan kode dan menghitung lokasi tepat dari satelit. Penerima GPS menggunakan informasi dan trilaterasi untuk menghitung lokasi pasti pengguna. Pada dasarnya, penerima GPS mengukur jarak ke masing-masing satelit dengan jumlah waktu yang diperlukan untuk menerima sinyal yang dikirimkan. Dengan penggunaan mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih.